Gelapnya sumur akhirnya berakhir. Allah mengirimkan pertolongan. Sebuah kafilah dagang yang sedang melintasi padang pasir menurunkan timba ke dalam sumur. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati seorang anak laki-laki tampan terangkat bersama air. Wah, ini anak kecil, betapa indah rupanya. Namun karena tamak dunia, mereka menjual Yusuf sebagai budak di Mesir dengan harga yang murah sekali, hanya beberapa dirham. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar yang bergelar Al-Aziz. Ia membawa Yusuf pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Perlakukanlah dia dengan baik. Siapa tahu suatu hari nanti ia bermanfaat bagi kita, atau bahkan kita bisa mengangkatnya sebagai anak." Maka tinggallah Yusuf di rumah bangsawan itu. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berwibawa, dan wajahnya memancarkan cahaya ketampanan yang luar biasa. Setiap orang yang melihatnya merasa kagum. Tetapi ketampanan itu juga menjadi ujian besar. Istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha mulai menaruh hati kepada Yusuf. Ia tergoda dan berusaha merayunya. Suatu hari ketika rumah sedang sepi, Zulaikha menutup pintu-pintu rapat lalu mendekati Yusuf dengan penuh godaan. "Marilah Yusuf," ucapnya lirih dengan mata penuh nafsu. Yusuf terkejut lalu berkata tegas, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah berbuat baik kepadaku. Tidak pantas aku mengkhianatinya. Orang zalim tidak akan pernah beruntung." Ia berlari menuju pintu. Zulaikha mengejarnya dan menarik bajunya hingga robek dari belakang. Tiba-tiba pintu terbuka, dan muncullah Al-Aziz. Zulaikha panik lalu menuduh Yusuf. "Dia yang ingin berbuat buruk kepadaku." Namun salah seorang saksi berkata, "Jika bajunya robek di depan, berarti Yusuf yang bersalah. Tapi jika robek di belakang, berarti engkau yang berdusta." Dan ternyata bajunya robek di belakang. Al-Aziz pun tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi, demi menjaga nama baik keluarga dan menutupi aib, masalah ini tidak dibesar-besarkan. Namun kabar tentang peristiwa itu tersebar di kalangan wanita Mesir. Mereka bergunjing dan mencemooh Zulaikha. Untuk membuktikan ketampanan Yusuf, Zulaikha mengundang mereka makan. Ia memberikan pisau dan buah kepada masing-masing tamu. Lalu ia memanggil Yusuf keluar. Saat para wanita itu melihat Yusuf, mereka terpesona. Wajahnya begitu tampan, bercahaya, seakan malaikat yang turun ke bumi. Tanpa sadar mereka mengiris jari jemari mereka sendiri sambil berseru, "Maha sempurna Allah. Ini bukan manusia, ini hanyalah malaikat yang mulia." Zulaikha berkata, "Inilah lelaki yang kalian cela aku karena mencintainya. Aku benar-benar tergila-gila padanya. Jika ia menolak, maka ia akan kupenjara." Maka dimulailah ujian baru bagi Yusuf untuk menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Ia rela memilih penjara daripada terjerumus dalam dosa. Dengan penuh kerendahan hati ia berdoa, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak lindungi aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan tergoda." Allah mendengar doa Yusuf, maka pintu penjara terbuka bagi dirinya. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju kemuliaan. Yusuf memilih penjara daripada dosa. Tetapi justru dari balik jeruji besi itulah Allah akan mengangkat derajatnya. Apa yang akan terjadi di penjara?